Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian. Edisi hari ini Selasa 30 Juni 2020. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Itu karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, amat terlebih dalam peristirahatan kami semalam. Dan pagi ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Perlengkapi kami, mampukan kami untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Jauhkan segala macam bentuk gangguan, pakai hamba-Mu untuk dapat mewartakan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini, saya persiapkan dari kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, amat terlebih anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini adalah masa-masa di mana anak-anak kita akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk mengejar cita-cita dan harapan mereka. Karena itu bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sengaja saya memilih untuk menjadi nasihat bagi kita, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Pertama ditujukan kepada anak-anak. Firman Tuhan katakan, hai anak-anak, turutilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mengapa kita mesti sebagai anak menuruti orang tua kita? Yang harus kita pahami sebagai anak ialah bahwa orang tua kita ini, ibu dan bapak kita, adalah wakil Allah di dalam kehidupan kita. Mereka berpikir, berusaha, bertindak untuk memenuhi segala kebutuhan kita, mengarahkan kita, menjadikan kita untuk menjadi baik adanya pada masa yang akan datang. Karena tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi lebih baik dari kehidupannya sendiri. Karena itu setiap orang tua berpikir dan berusaha bagaimana agar anak-anaknya ini kelak di kemudian hari menjadi anak-anak yang berhasil, sukses, bahagia di dalam kehidupannya. Seperti kita sebagai umat Allah yang adalah anak-anak Allah. Ketika kita mendengarkan Allah, mematuhi segala perintah Allah, maka baiklah kehidupan kita. Berbahagialah kita, terberkatilah kita di dalam kehidupan ini. Demikian juga sebagai anak-anak, di dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai anak, patuhilah orang tuamu, taatilah mereka, karena mereka berpikir dan berusaha untuk kebaikanmu, untuk masa depanmu, untuk hari esokmu yang penuh harapan. Dengarkanlah mereka, taatilah mereka, patuhilah mereka. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan berbahagia dan umurmu akan panjang di muka bumi ini. Karena itu anak-anakku yang kekasih, di dalam engkau mengejar cita-cita, harapan dan impianmu akan masa yang akan datang, dengarkan dan patuhi segala nasihat serta ajaran-ajaran kedua orang tuamu. Karena mereka sedang berpikir, mereka sedang berusaha untuk kebaikan hidupmu di masa yang akan datang. Kemudian ayat keempat firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Itu bagian pertama. Sebagai orang tua, di dalam mengajar, mendidik, mengarahkan anak-anak kita, firman Tuhan katakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu yang menimbulkan keluh kesah.
yang menimbulkan anak-anak kita tidak mendengarkan kita, yang menimbulkan anak-anak kita tidak menghargai kita. Tapi sayangi mereka, kasihi mereka, arahkan mereka seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Karena anak-anak ini adalah seorang ciptaan Tuhan yang sama dengan kita, yang akan mendapatkan berkat dan karunia dari Tuhan seperti yang dikehendakinya. Sehingga kita pun tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak-anak kita. Tapi sebagai orang tua, perhatikanlah mereka. Lihatlah kehidupan mereka. Apa talenta yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sebagai orang tua, kita pasti tahu mengapa. Dari sejak di dalam rahim, anak ini telah dalam pantauan kita sebagai orang tua. Sampai mereka lahir, mereka tumbuh kembang, kita mengawasi kehidupannya. Sehingga saya percaya, kita sebagai orang tua mengetahui talenta, mengetahui apa yang Tuhan berikan, kelebihan-kelebihan apa yang Tuhan berikan bagi anak-anak mereka. Sehingga kewajiban kita sebagai orang tua ialah mengarahkan anak-anak ini untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Di dalam mengajar, mendidik, mengasuh anak-anak kita. Firman Tuhan katakan pada ayat yang keempat, selanjutnya dalam pembacaan kita tadi katakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Standar pendidikan dan pengajaran kita untuk anak-anak kita ialah mengarahkan mereka ke arah pengenalan akan Tuhan. Sehingga anak-anak kita nantinya ini, selain menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada kita sebagai orang tuanya, mereka juga patuh dan taat kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita memperkenalkan mereka dari sejak dini kepada Tuhan. Sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang terberkati di sepanjang hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, sebagai anak, sebagai orang tua, mari terima firman ini. Jadikan sebagai bekal, jadikan sebagai pedoman di dalam kita menjalani peran dan tanggung jawab kita masing-masing, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk firman-Mu hari ini. Kiranya dapat kami pahami, kami mengerti, lalu kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami sebagai anak-anak maupun kami sebagai orang tua. Agar terberkatilah kami di sepanjang kehidupan kami di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang menyaksikan perenungan ini, berkati mereka, sertai mereka, pelihara mereka di sepanjang hidupnya. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera, jauhkan segala hal-hal yang tidak kami inginkan, agar kami bersukacita dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang berkenan memelihara dan menyertai kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, dalam segala usaha, pekerjaan, aktivitas, bahkan segala rutinitas kehidupan kami yang lain, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan hasil-hasil yang melimpah kami peroleh, untuk kami pakai dan nikmati di dalam perjalanan kehidupan ini, juga kami gunakan di dalam memuji memuliakan akan Engkau. Tuhan, terus kami doakan pemerintah kami dan semua yang terlibat di dalam usaha pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu, agar kelak di kemudian hari kami kembali boleh hidup seperti sedia kala, yang dengan penuh sukacita memuliakan Tuhan, menyembah Engkau di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.